Halo semua, ketemu lagi dengan aku Latifah Ashrok. Yuk ikut aku bikin pulveres lagi. Jangan lupa pakai masker, jas lab, dan juga sarung tangan. Yuk langsung aja kita baca resep yang kelima. Di resep kali ini tertulis resep ambillah glycerilis guaiac cholat 100 mg setengah tablet, ephedrine HCl seperempat tablet, saccharum lactis secukupnya, Misevac pulveres datalis dosis numero 10, yang artinya campur dan buatlah pulveres dengan takaran sebanyak 10. Signature DED pulveres 1 yang artinya tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Untuk perhitungannya GG setengah tablet dikali dengan 10, hasilnya adalah diambil 5 tablet glycerilis guaiac cholat 100 mg. Untuk ephedrine HCl seperempat tablet dikali 10, hasilnya adalah 2,5 tablet. Kemudian akan dilakukan pengenceran dengan cara diambil 1 tablet ephedrine yang dibutuhkan adalah 50 mg di per 100 mg ephedrine HCl dikali dengan saccharum lactis plus karmin, yaitu dikali 500, hasilnya yaitu 250, sehingga ephedrine total yang diambil adalah 200 ditambah 250, yaitu 450 mg. Untuk perhitungan saccharum lactis yaitu 300 mg dikali dengan 10, yaitu 3000 mg dikurangi dengan total GG plus ephedrine HCl yaitu 500 ditambah 450, sehingga 3000 mg SL dikurangi dengan 950, hasilnya yaitu 2050 mg. Jadi di sini saya sudah menyiapkan GG 5 tablet, ephedrine 2 tablet, SL 2050 mg. Sebelum mulai menggerus, jangan lupa berikan alas untuk mortir. Kemudian kita masukkan 5 tablet GG ke dalam mortir dan kita gerus hingga halus. Setelah halus, kita keluarkan serbuk GG dari dalam mortir ke atas kertas perkamen. Kita akan masukkan 2 tablet ephedrine ke dalam mortir. Sebelum mulai menggerus, jangan lupa berikan alas untuk mortir. Kemudian kita akan gerus hingga halus dan dengan putaran stanver melawan arah jarum jam agar serbuk tidak tumpah. Setelah halus, kita keluarkan hasil penggerusan dari ephedrine HCl 2 tablet ke atas kertas perkamen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengenceran dengan mengambil 1 tablet dari ephedrine HCl kemudian dimasukkan ke dalam mortir. Kemudian kita gerus hingga halus. Setelah halus, kita akan keluarkan dari mortir ke atas kertas perkamen. Kemudian kita masukkan sebagian SL dari perhitungan pengenceran tadi ke dalam mortir dan digunakan untuk melapisi mortir. Setelah itu kita masukkan hasil penggerusan dari 1 tablet ephedrine HCl dan digerus bersama dengan saccharum lactis hingga homogen. Kemudian kita masukkan sisa saccharum lactis yang belum dimasukkan tadi ke dalam mortir. Kita aduk hingga homogen. Setelah homogen, kita keluarkan dari mortir ke atas kertas perkamen. Seperti dalam penghitungan, kita hanya memerlukan 250 mg ephedrine HCl, hingga sisa dari pengenceran akan kita bungkus dengan kertas perkamen. Selanjutnya kita tulis label dengan keterangan hasil pengenceran dari ephedrine HCl. Kita tempel di bagian depan dari plastik klip dan kemudian kita simpan. Selanjutnya untuk pencampuran, kita akan memasukkan sebagian SL ke dalam mortir digunakan untuk melapisi mortir. Selanjutnya kita masukkan serbuk GG ke dalam mortir dan kita aduk bersama hingga homogen. Nah, kemudian kita masukkan hasil penggerusan dari 2 tablet ephedrine, dimasukkan ke dalam mortir, kemudian kita aduk bersama hingga homogen. Selanjutnya kita masukkan serbuk dari hasil pengenceran ephedrine HCl ke dalam mortir dan kita gerus bersama hingga homogen. Yang terakhir kita tambahkan sisa dari saccharum lactis yang tadi belum dimasukkan ke dalam mortir. Kita gerus semua hingga homogen. Setelah homogen, kita keluarkan pulveres dari dalam mortir ke atas kertas perkamen. Jangan mengeluarkan serbuk dari corong mortir ya, karena corong mortir digunakan untuk menuangkan sediaan cair. Kemudian kita siapkan 10 kertas perkamen, kita lipat bagian tepinya sekitar 1 cm.
agar memudahkan dalam pembungkusan dan juga penyusunan di atas meja kerja. Kita akan susun 10 kertas perkamen ini di atas meja kerja dengan rapi dan saling tumpang tindih. Inilah kenampakannya, 5 di atas dan 5 di bawah. Kemudian kita akan bagi pulveres ke atas 10 kertas perkamen sama rata. Kita bagi dalam bentuk menggunung agar bisa kita pastikan secara visual apakah pulveres sudah terbagi dengan rata atau belum. Seperti inilah kenampakannya. Kemudian kita bungkus pulveres dengan cara yang sama seperti pada video di resep 1 dan 2. Pulveres harus terkunci di dalam agar pulveres tidak tumpah nantinya. Kita susun obat dengan rapi untuk dimasukkan ke dalam plastik klip. Kita masukkan dalam plastik klip dengan posisi berdiri dan berjajar dengan rapi agar memudahkan pasien untuk mengambil obatnya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan menuliskan etiket dengan bertuliskan informasi nomor, tanggal, nama pasien, aturan penggunaan, 3 kali sehari 1 bungkus, dan juga tanda tangan apoteker. Terakhir kita tempelkan etiket berwarna putih yang sudah kita tulis tadi di bagian depan dari plastik klip. Dan jadi obat siap diberi. Selanjutnya kita baca yuk resep yang ke-6. Di sini tertulis resipe ambillah glycerilis guaiac cholat 50 mg, amonium klorida 20 mg, CTM 2 mg, dan sakarum laktis secukupnya. Isefak pulveres datales dosis numero 10, artinya campur dan buatlah serbu dengan takaran sebanyak 10 bungkus. Signater DD pulveres 1, yang artinya tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Untuk perhitungan GG, 50 mg dikali dengan 10 sama dengan 500 mg dibagi 100 mg, sehingga yang diambil adalah 5 tablet GG. Untuk perhitungan amonium klorida, 20 mg dikali dengan 10 sama dengan 200 mg, sehingga yang diambil adalah 200 mg amonium klorida. Dan perhitungan CTM yaitu 2 mg dikali dengan 10 sama dengan 20 mg dibagi dengan 4 mg, yaitu 5 tablet CTM. Sakarum laktis secukupnya diambil 300 mg dikali dengan 10 sama dengan 3000 mg dikurangi total dari GG, amonium klorida, dan CTM, yaitu 3000 mg dikurangi 500 mg ditambah 200 mg ditambah 20 mg, yaitu diambil sakarum laktis 2280 mg. Langkah pertama yang dilakukan yaitu memanaskan mortir dan stamper dengan cara merendamnya dengan air panas. Setelah mortir dan stamper sudah panas, kita keluarkan air dari dalam mortir dan stamper. Selanjutnya kita lap mortir dan juga stamper dengan tisu hingga kering. Di sini sudah terdapat sakarum laktis, amonium klorida, CTM, dan juga GG. Kita akan menggerus amonium klorida atau salmia. Kita masukkan ke dalam mortir, kita gerus hingga halus. Amonium klorida ini sifatnya higroskopis, hingga diberi perlakuan khusus dengan cara memanaskan stamper dan juga mortir. Setelah halus, kita sisihkan ke atas kertas perkamen. Kemudian kita masukkan sedikit sakarum laktis ke dalam mortir dan kita gunakan untuk melapisi mortir. Setelah itu kita tambahkan seluruh serbuk dari salmiak atau amonium klorida ke dalam mortir. Kita gerus bersama hingga homogen. Setelah homogen, kita keluarkan dari dalam mortir ke atas kertas perkamen. Yang kedua, kita gerus GG, kita masukkan ke dalam mortir, kemudian kita gerus hingga halus. Setelah halus, kita keluarkan serbuk dari GG ke atas kertas perkamen. Dan selanjutnya kita gerus CTM, kita masukkan ke dalam mortir dan kita gerus hingga halus. Setelah halus, kita keluarkan serbuk CTM dari dalam mortir ke atas kertas perkamen. Untuk pencampurannya, pertama kita masukkan sebagian sakarum laktis ke dalam mortir. Kita gunakan untuk melapisi mortir. Kemudian kita masukkan salmiak atau amonium klorida ke dalam mortir. Kemudian digerus bersama hingga homogen. Setelah itu kita masukkan serbuk GG ke dalam mortir dan digerus bersama hingga homogen.
Setelah homogen, kita masukkan serbuk CTM ke dalam mortir dan kita gerus bersama hingga homogen. Dan yang terakhir, kita masukkan sisa sakarum laktis ke dalam mortir, kita gerus bersama hingga homogen. Setelah semuanya homogen, kita keluarkan pulveres dari dalam mortir ke atas kertas perkamen. Karena yang diminta adalah 10 bungkus, kita siapkan 10 kertas perkamen, kemudian kita lipat bagian tepinya sekitar 1 cm untuk memudahkan dalam pembungkusan dan juga penyusunan kertas di atas meja kerja. Kita susun secara berjajar dan juga saling tumpang tindih. Seperti ini ya, 5 di atas dan 5 di bawah. Selanjutnya kita bagi pulveres ke atas 10 kertas perkamen, dibagi sama rata, usahakan dalam bentuk menggunung agar kita dapat mengetahui apakah pulveres sudah terbagi dengan rata atau belum. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita bungkus pulveres dengan rapi seperti cara pada video resep 1 dan juga resep 2. Seperti ini. Setelah semua obat terbungkus, kita susun untuk dimasukkan ke dalam plastik klip. Kita masukkan ke dalam plastik klip warna bening dengan posisi berdiri dan berjajar. Kemudian pada etiket berwarna putih kita tulis informasi mengenai nomor, tanggal, nama pasien dan umur pasien, aturan penggunaan yaitu 3 kali sehari 1 bungkus, serta tanda tangan apoteker. Kita tempel etiket di bagian depan plastik klip. Dan jadi obat siap diberikan kepada pasien. Terima kasih udah nemenin aku bikin video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.